Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Ika, dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin ya, yaitu kita akan membahas perhitungan pH larutan penyangga. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mereview sedikit nih yang kemarin diajarkan, yaitu pengertian dari larutan penyangga. Larutan penyangga itu apa sih? Jadi, larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya. Jadi, nilai pH-nya itu tuh sebenarnya berubah, namun perubahannya itu kecil. Jadi, dapat dikatakan pH-nya itu relatif tetap. Nah, pada saat apa? Pada saat kondisi apa? Yaitu pada saat penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa maupun pengenceran. Next. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan ya minggu lalu, yaitu komponen larutan penyangga, yaitu terdapat dua jenis larutan penyangga, yaitu yang pertama ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa. Nah, untuk sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam itu apa sih? Jadi, larutan penyangga asam itu adalah larutan yang terbentuk dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, atau campuran asam lemah dengan garamnya. Garamnya ini harus mengandung ion dari asam lemahnya ya. Nah, larutan penyangga ini dapat mempertahankan nilai pH pada daerah asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Nah, dalam membuat larutan penyangga asam, ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan cara langsung, dan yang kedua cara tidak langsung. Nah, yang cara langsung ini bagaimana? Yang cara langsung ini langsung mereaksikannya, yaitu mereaksikan asam lemah dengan garamnya. Contohnya ini ada CH3COOH yang langsung dicampur dengan garamnya, yaitu CH3COONa. Di sini asam asetat ini berperan sebagai asam lemah dan natrium asetat ini garamnya ya. Kenapa disebut garamnya? Karena garamnya ini harus mengandung ion asam lemah. Ini ya, dia terdapat CH3COO-. Jadi disebut garamnya. Nah, bagaimana Bu yang cara tidak langsung? Kalau cara yang tidak langsung, ini kita harus reaksikan terlebih dahulu. Apa yang direaksikan? Yaitu asam lemah yang dicampur dengan basa kuat. Dengan catatan, pada akhir reaksi itu yang lemah yang bersisa. Berarti yang asam lemah bersisa. Contohnya di sini ada CH3COOH, asam asetat, yang direaksikan dengan basa kuat NaOH. Nah, pada akhir reaksi berarti asam asetat ini harus bersisa. Nah, di sini ada rumus dari larutan penyangga asam. Rumusnya itu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensinya. Di sini Ka itu tetapan ionisasi asam lemah ya. Lalu untuk mencari pH-nya sama seperti biasa, tinggal pH sama dengan min log H+. Agar lebih mengerti, kita lanjut ke contoh soal. Nih ya, perhatikan contoh soal yang pertama. Soalnya itu hitung pH larutan penyangga yang terdiri dari 50 ml asam asetat 0,20 molar dengan 50 ml natrium asetat 0,20 molar. Diketahui Ka dari asam asetat ini yaitu 10⁻⁵. Pengerjaannya bagaimana? Pertama-tama kita harus mencari dulu mol dari setiap zat. Yaitu yang pertama mol dari asam asetat. Ingat rumus mol apa? Ya, molaritas kali volume. Diketahui di soal molaritas dari asam asetat yaitu 0,20 molar dikali volumenya. Volumenya yaitu 50
mililiter, hasilnya 10 milimol. Selanjutnya kita cari mol garam natrium asetat. Rumusnya sama, molaritas kali volume. Molaritasnya diketahui di soal 0,20 molar dikali volumenya yaitu 50 ml. Hasilnya sama ya, ini 10 milimol. Lalu lanjut kita masukkan ke rumusnya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensi. Lalu kita masukkan konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya ini 10 milimol per mol garamnya ini 10 milimol juga. Nah, dikali valensinya. Valensinya coba berapa ini valensinya? Ya, benar ya, valensinya itu 1. Jadi bisa aja tidak ditulis. Itu valensinya dari mana? Valensi itu dilihatnya dari jumlah ion yang lemah. Coba kita lihat nih, garam CH3COO-Na. Jika diuraikan, jika diionisasi, itu akan terbentuk ion CH3COO- dan ion Na+. Nah, karena ion Na+ itu sifatnya kuat, jadi tidak dihitung. Yang dilihat atau yang dihitung itu hanya ion yang lemahnya saja, yaitu CH3COO-. Ada berapa CH3COO-nya? Ya, ada 1 ya. Jadi ini sebenarnya dikali 1. Tapi tidak ditulis pun tidak apa-apa ya jika valensinya 1. Lalu ini hasilnya konsentrasi H+ yaitu 10 pangkat min 5. Nah, pH-nya yaitu min log H+, yaitu min log 10 pangkat min 5, sehingga pH larutannya yaitu 5. Next, ke contoh soal yang kedua. Nah, soalnya nih, perhatikan. Sebanyak 100 ml basa kuat CaOH2 itu 0,1 molar. Direaksikan dengan 100 ml asam asetat 0,3 molar. Diketahui Ka-nya, Ka dari asam asetat ini 10 pangkat min 4. Maka hitunglah pH larutan tersebut. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama, seperti biasa ya, kita cari dulu mol dari setiap zat yang direaksikan. Yaitu, pertama kita cari mol dari CaOH2, yaitu molaritas kali volumenya. Molaritasnya 0,1 molar dikali volumenya itu 100 ml. Jadi hasilnya 10 milimol. Selanjutnya yaitu ada mol dari asam asetat. Sama ya rumusnya, yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya berapa? Yaitu 0,3 molar dikali 100 ml. Hasilnya itu 30 milimol. Nah, karena ini caranya tidak langsung, maka kita harus mereaksikan dulu. Kita buat persamaan reaksinya. Ini ya persamaan reaksinya, yaitu CH3COOH ditambah CaOH2 menghasilkan garam nih. Garam kalsium asetat ya, ini rumus kimianya, dan juga air. Nah, ingat, dalam membuat persamaan reaksi, kalian harus menyetarakan persamaan reaksinya. Nah, ini udah setara ya. Lalu kita buat mula-mula reaksi dan sisanya. Kita masukkan, sudah kita carikan mula-mula mol asam asetatnya berapa nih? Kita lihat nih ya, 30 milimol. Sedangkan mol mula-mula CaOH2 itu berapa? Ini nih, 10 milimol. Nah, untuk mula-mula ini garamnya belum terbentuk ya, jadi tidak ada. Lalu, reaksinya gimana? Mau reaksinya? Ingat, reaksi pembatas ya. Lihat yang paling kecil. Di sini yang mana? Yang kecil ini ya, 10 milimol. Jadi ini yang habis duluan. Jadi ini reaksi pembatasnya. Yaitu ini 10 milimol. Lalu ini berkurang 20 milimol. Bu, ini kenapa kok 20 milimol? Nah, ini kita carinya yaitu dengan cara koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan ini nih. Mol yang diketahui 10 milimol. Jadi kan yang
ditanya itu yang mau kita ketahui ini kan ini ya, mol dari asam asetat, mol reaksinya, itu koefisiennya 2, jadi 2 per koefisien dari ini nih, CaOH2, 2 per 1, dikali mol yang diketahui, kali 10. Jadi hasil itu 20, dia nantinya akan berkurang 20 milimol. Nah, untuk garam, ini karena koefisiennya sama ya dengan CaOH2, berarti sama 10 milimol, terbentuknya 10 milimol. Lalu kita reaksikan yang CaOH2 ini habis bereaksi, sedangkan yang CH3COOH ini tersisa 10 milimol, dan yang garamnya ini, garam kalsium asetat ini terbentuk 10 milimol. Nah, ingat ya, ciri dari reaksi larutan penyangga yaitu akan tersisa asam lemah dan terdapat juga garamnya. Kalau yang hidrolisis itu kedua zatnya habis bereaksi, jadi tidak tersisa. Nah, kalau yang larutan penyangga ini tersisa asam lemahnya. Sedangkan yang sifatnya kuat ini akan habis. Itu ya, ingat, itu ciri dari reaksi larutan penyangga. Lalu kita masukkan ke rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensinya. Ka-nya diketahui dalam soal 10 pangkat min 4 dikali mol asamnya. Di sini mol asam lemah ya, ini ya 10 milimol. Mol garamnya juga 10 milimol. Nah, dimasukin mol asamnya 10 milimol per mol garamnya juga 10 milimol dikali valensinya. Hati-hati nih ya, menghitung valensi. Di sini valensinya 2. Dari mana 2? Ini kita lihat nih garamnya, yaitu garam kalsium asetat. Rumus kimianya begini. CH3COO2 Ca jika terionisasi itu akan menghasilkan ion Ca2+ dan juga 2 ion asetat. Karena valensi itu yang dilihatnya ion yang lemahnya saja, berarti hanya ion asetat ini saja yang dilihat. Yaitu ada berapa jumlahnya? Ada 2. Jadi valensinya itu 2 ya. Jadi valensinya 2, kalian masukin 2. Nah, setelah dihitung, konsentrasi H+ itu hasilnya 0,5 dikali 10 pangkat min 4. Ini bisa juga kalian tulis 5 kali 10 pangkat min 5. Dari mana, Bu? Ini bisa diubah begini. Ingat lagi ya, yuk, pelajaran matematikanya. Nah, 0,5 ini kalian ubah dulu menjadi 10 pangkat, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kalau misalkan perkalian itu pangkatnya ditambah ya. Jadi 10 pangkat min 1, jadi pangkatnya itu kan min 1. Yang 1, terus yang ini ada 10, ada min 4 nih, jadi ditambahkan min 1 ditambah min 4. Jadinya kan min 5. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5. Menghitung pH-nya sama, yaitu min log H+, yaitu min log 5 kali 10 pangkat min 5, yaitu 5 min log 5. Nah, kalian hitung dulu log 5-nya ini berapa. Min log 5 jika dihitung di kalkulator yaitu 0,69 ya. Jadi 5 dikurang 0,69, hasilnya itu 4,31. Jadi pH larutan tersebut yaitu 4,31. Nah, sekian yang larutan penyangga asam. Untuk yang selanjutnya, larutan penyangga basa akan dibahas oleh Ibu Diah. Selanjutnya membahas tentang larutan penyangga basa. Sebelumnya kan kalian udah dijelaskan gitu ya, udah dijelaskan oleh Bu Ika tentang larutan penyangga asam. Sekarang kita akan melanjut ke larutan penyangga basa. Apa itu sih larutan penyangga basa? Nah, bisa dilihat di sini, larutan penyangga basa yaitu larutan yang terbentuk dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya, atau juga bisa dikatakan dengan larutan yang terbentuk dari campuran asam lemah dengan garamnya. Itu sama saja ya. Nah, untuk larutan penyangga asam ini, dia bisa mempertahankan pH-nya pada daerah basa, ya, yaitu daerah pada nilai pH itu lebih besar daripada 7, ya. Jadi,
untuk larutan penyangga basa dia bisa mempertahankan pH pada daerah basa, yaitu pada pH-nya lebih dari 7. Oke, untuk selanjutnya, next. Nah, di sini ada pembuatan larutan penyangga basa. Untuk materi sebelumnya, pada video sebelumnya juga Ibu di sana sudah dituliskan gitu bahwa terdapat 2 cara dalam pembuatan larutan penyangga basa, yaitu ada cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, kita lihat ya. Untuk cara langsung yaitu ketika kita mencampurkan basa lemah dicampurkan langsung dengan garamnya, itu cara langsung ya. Jadi ada larutan basa lemah nih, kita campurkan dengan larutan garamnya. Berarti itu tuh kita membuat larutan penyangga basa dengan cara langsung. Ya, contohnya ini kita mencampurkan antara NH4OH dengan NH4Cl. Di sini NH4Cl adalah garamnya. Dia berasal dari larutan basa dengan asam kuat ya. Basanya itu adalah NH3, sifatnya lemah. Dan asamnya itu adalah HCl dengan sifatnya asam kuat. Kayak gitu. Jadi dihasilkan garam yaitu adalah NH4Cl. Seperti itu. Sedangkan untuk cara langsung, cara tidak langsung, di sini kita mereaksikan basa lemah berlebih gitu ya. Basa lemahnya berlebih dicampurkan dengan asam kuat. Jadi di sini kita mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Sedangkan kalau untuk cara langsung, basa lemah dengan garamnya ya. Kalau ini mah cara tidak langsung, basa lemah dengan asam kuatnya. Contohnya itu ada NH4OH direaksikan dengan HCl. NH4OH dia basa lemahnya, HCl adalah asam kuatnya. Nah, pada nanti akhirnya gitu ya dihasilkan gitu yang bersisanya itu adalah basa lemahnya. Seperti itu. Ibu harap untuk ini kalian paham ya, jadi kita bisa lanjut. Nih, Ibu akan lanjut dulu. Nah, ini untuk rumus larutan penyangga basa. Di sini rumusnya adalah konsentrasi OH- ya, sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali valensi. Kb-nya apa? Kb adalah tetapan tetapan basa lemah ya, maaf. Di sini Kb tetapan basa lemah dikali dengan mol basa per mol garam dikali valensinya. Jangan lupa ya dikali valensi. Kalau emang valensinya itu 1 kan tidak terlalu mempengaruhi kan, sedangkan kalau untuk valensinya 2, 3 itu sangat mempengaruhi. Jadi harus diingat ada kali valensi ya. Nah, setelah diketahui konsentrasi OH-nya, nanti kita cari pOH. Karena ini basa, makanya dicari pOH dulu kan. Dengan rumus min log OH-. Ya. Habis kita tahu pOH-nya berapa, baru kita cari pH-nya, yaitu 14 min pOH. Jangan lupa ya. Itu rumusnya sama seperti penentuan seperti materi-materi sebelumnya gitu ya, seperti yang hidrolisis garam ataupun asam titrasi asam basa itu juga sama kan, dengan untuk menentukan pH-nya dengan cara cari pOH dulu lalu baru pH untuk basa ya. Jangan dilupakan itu rumusnya. Oke, biar lebih jelasnya kita coba ke contoh soal, oke? Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, hitung pH larutan campuran 400 ml larutan NH3 0,1 molar dan 100 ml larutan NH4Cl 0,2 molar dengan nilai Kb-nya 10 pangkat min 5. Nah, nih kita bisa lihat di sini kan ada larutan NH3, berarti dia sebagai basa lemahnya. Di sini ada dicampurkan dengan larutan NH4Cl ya. Nah, di sini NH4Cl kita tahu dia garam. Berarti untuk contoh soal nomor 1, dia menggunakan cara langsung karena mereaksikan larutan basa lemah dengan larutan garamnya. Gitu. Nah, di sini kita tulis juga diketahuinya biar kalian jelas gitu ya. Di sini ada 400 ml NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar dia sebagai basa lemah. Terus di sini ada 100 ml NH4Cl dengan konsentrasinya 0,2 molar dia sebagai asam konjugasi atau garamnya. Di sini nilai Kb-nya 10 pangkat min 5.
Nah, untuk yang ditanyakan adalah nilai pH pada larutan campuran. Nah, ingat juga nih, sebelum kita menghitung pH-nya gitu ya, atau mencari konsentrasi OH-nya, kita harus mencari molnya dulu, nilai molnya. Karena kan di sini baru diketahuinya molar ya, jadi kita harus dicari molnya dulu. Nah, ini bisa dilihat rumus mol itu adalah mol sama dengan M dikali volume ya. Volumenya kita bisa pakai liter ataupun mililiter. Kalau kalian volumenya diubah ke liter, berarti nanti otomatis satuan akhirnya adalah mol. Sedangkan kalau kalian menggunakan mililiter, maka satuannya milimol. Diingat ya. Di sini ada mol NH3 berarti sama dengan 0,1 molar dikali 400 milimol. Nggak diubah, jadi milimol. Maka di sini untuk mol NH3-nya yaitu 40 milimol. Sedangkan untuk mol NH4Cl di sini dengan konsentrasi 0,2 molar dengan volumenya 100 mili, maka molnya adalah 20 milimol. Seperti itu. Setelah kalian mengetahui mol dari masing-masing larutan, baru kalian masuk ke rumus untuk mencari konsentrasi OH-nya, ya, konsentrasi OH-nya. Nah, di sini pakai rumus yang tadi ya, OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali valensi. Nah, tadi kan karena di sini Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, maka tulis nih Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali mol basa. Mol basanya di sini 40, berarti tulis 40. Untuk mol garamnya dia 20, setelah dihitung berarti di sini tulis 20. Dikali 1. 1 ini apa? 1 valensi. Dari mana kita tahu valensinya 1? Bisa dilihat dari garamnya. Di sini kan garamnya NH4Cl. Kalau NH4Cl kita uraikan gitu ya, dia terurai menjadi NH4+ ditambah Cl-. Nah, yang digunakan itu adalah ion yang berasal dari basa lemah. Karena si NH4 ini adalah berasal dari basa lemah, maka dilihatnya dari NH4+. Gitu, NH4+ ya. Karena dia konsentrasinya di situ 1, maka valensinya pun 1. Sini. Kalau misalkan untuk garam yang lain, terus dia ada 2, dia tulis 2 di sini, kayak gitu ya. Karena ini 1, jadi tulis 1. Maka konsentrasi OH-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, setelah diketahui konsentrasi OH-nya, jadi kita cari pOH-nya dengan rumus min log OH- ya. OH- adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pOH-nya kita di sini 5 min log 2. Kalian bisa ubah log 2-nya dihitung ya. Log 2-nya boleh. Kalau mau diginiin juga nggak apa-apa. Di sini barulah kita masuk ke pH-nya, yaitu 14 min pOH. Maka nilai pH-nya adalah 9 ditambah log 2. Nah, ini untuk pengerjaan untuk contoh soal nomor 1 ya, dengan ininya ya, tipe pembuatan larutan penyangga basanya dengan cara langsung. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini contoh soal yang kedua ya. Di sini bisa dilihat sebanyak 100 ml basa lemah NH4OH dengan konsentrasinya 0,4 molar direaksikan dengan 100 ml larutan asam kuat yaitu H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar dengan nilai Kb NH4OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Maka hitunglah pH larutan tersebut. Nah, kita amati dulu ya di sini untuk soalnya. Di sini soalnya bisa dilihat, di sini mereaksikan antara basa lemah dengan asam kuat. Maka soal ini termasuk ke cara tidak langsung ya, karena dia mereaksikan basa lemah dengan asam kuatnya. Sedangkan soal tadi nomor 1 itu mereaksikan basa lemah dengan garamnya ya. Kita lihat. Nah, cara pertama sama seperti soal nomor 1, kita harus mencari mol dari masing-masing larutannya terlebih dahulu. Di sini ada mol NH4OH nih. Dengan rumus molnya sama ya, tadi mol sama dengan M dikali V ya. Di sini mol NH4OH sama dengan M-nya itu adalah 0,4 molar. Untuk volumenya yaitu 100 ml. Didapatkan mol NH4OH-nya adalah 40 milimol ya. Karena di sini kan Ibu tidak mengubah milimol ke liter, jadi masih
pakai milimol ya. Makanya di sini pakai mililiter. Makanya di sini tetap milimol satuannya. Kalau kalian ubah jadi liter, berarti mungkin nanti satuan di sini adalah mol. Seperti itu. Sedangkan untuk mol H2SO4 yaitu dengan konsentrasi 0,1 molar dikali 100 ml didapatkan molnya adalah sebesar 10 milimol. Seperti itu. Nah, karena ini cara tidak langsung ya, di sini kita mereaksikan basa lemah dengan asam kuat, maka kita harus membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Nanti terus habis itu kalian menghitung dengan cara mula-mula bereaksi dan sisanya. Seperti itu. Nah, di sini ada persamaan reaksinya. Kita reaksikan dulu nih. NH4OH sebagai basa lemah. Di sini NH4OH ditambahkan dengan asam kuatnya itulah H2SO4. Di sini dihasilkan garam NH42SO4 ya. Ditambah air ya. Seperti biasa kan kalau untuk reaksi antara asam dengan basa nanti dihasilkan garam dan air ya. Harus diperhatikan ketika kalian membuat persamaan reaksi ya. Kalian harus perhatikan persamaan reaksinya itu harus setara. Jadi kalian harus hitung lagi ya. Makanya kenapa di sini dikasih 2 karena di sini kan dikasih 2 kan sebelumnya belum ada 2 nih. Ibu kasih 2 di sini ada 2 NH4OH ditambah H2SO4 menjadi NH42SO4 ditambah 2H2O. Karena ini untuk menyetarakan ya. Jadi kalau membuat persamaan reaksi harus dipastikan setara terlebih dahulu sebelum dihitung ya. Di sini udah setara, kalian bisa lihat dulu ya, bisa hitung. Di sini misalkan N-nya ada 2, di sini juga N-nya ada 2. Tuh, hanya di sini ada 2 tambah 4, 8. 8 tambah 1, 9. 9 di sini tambah 2, 11. Di sini juga hitung lagi gitu ya. Ini udah setara, kita masuk ke perhitungannya, yaitu mula-mula bereaksi dan sisa atau akhir reaksi ya. Pertama, kita mula-mulanya kan kita mereaksikan 40 milimol, kan tadi kita hitung 40 milimol NH4, sedangkan untuk H2SO4-nya adalah 10 milimol. Nah, kita lihat untuk bereaksinya. Dilihat ya, kalau untuk menuliskan pada bagian bereaksi ini, dilihat dari mol paling kecil. Ya, mol paling kecil. Karena di sini mol paling kecilnya adalah mol dari H2SO4 yaitu 10 milimol, maka di sini juga di bawahnya 10 milimol dikurangi 10 milimol. Kenapa pada NH4OH adalah 20 milimol bukan 10 milimol? Nah, karena di sini ada di sini ada koefisiennya ya. Koefisiennya ada 2 untuk menentukan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali molnya ya. Di sini koefisien yang dicari adalah untuk NH4OH adalah 2 per 1 dari koefisien dari H2SO4-nya di sini kan 1 ya, nggak ada itu sama dengan 1. 2 per 1 dikali 10 berarti kan 20 milimol. Kenapa ini tandanya dikurangi? Berarti kan ini karena bereaksi jadi dikurangi kayak gitu. Nah, sedangkan untuk pada NH42SO4 itu tuh plus 10 milimol karena kan dia dihasilkan garam. Nah, untuk akhir reaksinya dihitung di sini untuk NH4OH-nya yaitu 20 milimol, sedangkan untuk H2SO4-nya adalah 0 atau habis ya. Dan di sini untuk garamnya yaitu 10 milimol. Karena yang bersisa di sini ya, bersisanya adalah basa lemah, maka di sini dinyatakan disebut sebagai larutan penyangga basa kayak gitu. Kalau yang di sini penyangga basa karena yang bersisanya adalah di bagian basa lemahnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama sama kayak tadi, kita pakai rumus yang sama yang rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali valensi. Di sini tadi untuk Kb-nya yaitu 10 pangkat min 5 dikali mol basanya tadi 20 milimol, dipakainya yang tadi akhir reaksinya. Yang dipakai adalah yang akhir reaksinya per mol garam. Mol garam tadi yang dihasilkan ada 10 milimol dikali valensinya 2 ya. Dilihat dari tadi garamnya sebentar. Nah, di sini. Di sini garamnya kan tadi yang dihasilkan adalah NH42SO4 ya. Yang terurai akan menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2-. Ingat, kalau tadi Ibu bilang
yang digunakan untuk sebagai valensinya itu dari sisi yang lemah. Di sini kan basa yang lemahnya, maka kita ngambil dari basa yang lemahnya. Karena di sini ada koefisiennya 2, maka di sini valensinya pun 2. Kayak gitu. Jadi harus diperhatikan ya untuk dari nilai garamnya itu sendiri. Apakah valensinya 2, 3, 4, 1, atau dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan ya. Karena di sininya 2, di ion basa lemahnya, maka kita tulis valensinya 2. Nah, setelah itu, ini nih, konsentrasi OH- didapatkan 10 pangkat min 5. Nah, setelah didapatkan konsentrasi OH-nya, kita cari seperti tadi, nilai pOH-nya. Di sini pOH-nya itu min log OH- ya. Terus di sini ada min log 10 pangkat min 5 karena nilai OH-nya ada 10 pangkat min 5 didapatkan pOH-nya bernilai 5. Nah, setelah didapatkan pOH baru kita mencari pH-nya dengan rumus 14 min pOH. Bisa dilihat di sini ada 14 min 5, maka pH yang didapatkan yaitu untuk campuran larutan NH4OH dengan H2SO4 didapatkan pH yaitu 9. Jadi harus diperhatikan gitu ya. Dilihat dulu soalnya apakah dia termasuk cara langsung atau cara tidak langsung. Karena kalau untuk cara langsung kan kita bisa langsung masuk ke rumus ya. Sedangkan untuk cara tidak langsung kita harus mereaksikan dulu antara larutan basa lemah dengan asam kuatnya. Nanti kita cari mula-mulanya, reaksinya, terus baru cari sisanya berapa. Karena yang digunakan adalah mol dari sisanya itu, dari hasil reaksinya, seperti itu. Ibu harap kalian paham untuk materi terkait perhitungan pH pada larutan penyangga. Untuk latihan soal, nanti Ibu akan infokan kembali di Google Classroom-nya. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian mengerti ya. Kalau memang belum mengerti bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun di Google Classroom-nya ya. Kalau misalkan ada kebingungan atau sebagainya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.